Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 27 yang berbunyi, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat berdasarkan iman yang sejati. Sesungguhnya kebenaran tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus adalah supaya kita dapat merenungkan tentang satu kebenaran yang perlu untuk kita lakukan. Apakah yang kita pikirkan pada waktu mendengar kata agama Kristen atau keyakinan iman Kristiani secara iman Kristiani itu? Mungkin saja kita sedang membayangkan tentang gedung atau rumah ibadah gereja. Mungkin dan bisa saja kita menggambarkan sebuah salib Kristus, atau kita sedang membayangkan ritual acara keagamaan atau kebaktian atau ibadah kita. Apakah yang menjadi kesan kita dengan semuanya itu? Apakah semua itu kita anggap sebagai substansi dari hidup kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kita kepada Kristus? Bagaimana jika semua itu kemudian diambil dari institusi gereja atau lembaga gereja? Apakah hal itu menyebabkan eksistensi atau keberadaan lembaga gereja itu menjadi hilang, lenyap? Mari kita tanya pada diri pribadi kita masing-masing. Tahukah kita bahwa sesungguhnya inti dari iman percaya kepada Kristus adalah hubungan spiritual, hubungan dari sisi iman percaya kita kepada Tuhan Allah Bapa kita. Hubungan itulah yang membuat setiap pribadi umat yang beriman percaya kepada Kristus ini dapat memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus, mengasihi, melayani, bahkan mau berkorban bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Surat yang ditulis oleh Yakobus ini mengungkapkan bahwa iman yang sejati di mata Tuhan Allah yang Maha Melihat, di pendengaran Tuhan yang Maha Mendengar, adalah bentuk kepedulian kasih yang sungguh aktif guna mempedulikan mereka yang terluka dan yang paling rentan bagi iman percayanya kepada Kristus. Suatu bentuk hubungan pribadi dengan Tuhan Allah Bapa kita. Kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Berikut ini beberapa hal diantaranya adalah secara fisik kita umat milik Tuhan Yesus Kristus ini bisa membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang lain yang ada di sekitar kita dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Kita juga bisa mengulurkan tangan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Misalnya secara finansial, kita bisa saja memberi dengan dasar kemurahan hati Tuhan untuk meringankan beban keuangan mereka yang sangat membutuhkan bantuan, membayarkan tagihan listrik karena lampu rumahnya sudah dipadamkan. Secara emosional, kejasmanian kita bisa saja kita menjadi orang yang bermurah hati terhadap mereka yang sedang membutuhkan pertolongan itu dengan menemani, mendengarkan, mendorong, dan hadir bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Secara rohani kita bisa memberikan dukungan rohani atau doa-doa kita bagi mereka yang memang memerlukan bimbingan, arahan, atau pengingat akan kebenaran yang sudah mereka ketahui.
dan yang paling penting hadir dalam hidup mereka untuk memperkenalkan Injil Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mereka butuhkan itu. Suatu solusi jitu dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapa kita bagi setiap persoalan hidup umat manusia adalah sebagaimana yang dituliskan oleh penulis surat Yakobus ini, yang menuliskan bahwa iman yang sejati di mata Tuhan juga termasuk menjaga diri kita ini sendiri dan menuruti kuasa keinginan. Yang harus kita tolak adalah menuruti keinginan daging di dunia ini. Bagaimana kita dapat dan bisa melakukannya? Kita bisa dan dapat melakukannya apabila kita berserah kepada jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa terus memandang kepadanya, mengimani dan mempercayainya sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah kita yang sudah Ia nyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang juga hadir di hati kita di dalam Roh Kudus. Sesungguhnya hidup kita yang berdasarkan pada iman percaya kita kepada Kristus ini bukanlah perihal penampilan luar yang kebanyakan hanya aksesoris keyakinan kita umat manusia ini saja, melainkan sungguh sangat memiliki hubungan akrab, dekat dengan Tuhan Allah Bapa, di mana kita umatnya ini memiliki kasih Kristus yang hidup dan aktif di dalam mengasihi Tuhan dan melayani orang lain yang pada akhirnya menjadikan kita sebagai pribadi yang semakin serupa, yang semakin akrab dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk tetap hidup yang mau dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam Yakobus 2 ayat 17 dan ayat 22 ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk peduli terutama mereka yang memang membutuhkan pertolongan, yang tentu saja yang sudah tidak bisa mandiri lagi di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sosial mereka, jasmani rohani mereka, supaya boleh menjadi sasaran di dalam kami, boleh melakukan hidup sebagai saluran berkat-Mu kepada mereka yang sangat membutuhkan, yang sungguh penuh perhatian apabila kami dapat melaksanakan sesuai dengan cinta kasih-Mu itu sebagai dasarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepadamu. Amin.